Kemarin kita sampai kepada bahasan tentang rukun wudhu yang kedua. 5 soha karena ada hadis yang soheh. Anan Nabiya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa pernah berwudu. Nabi pernah berwudu, fagorofa maka Nabi menciduk. Tahu menciduk ya? Itu kayak gayung, ya gitu. Menciduk namanya. Bukan yang ciduk polisi nih. Ada juga ciduk istilah polisi lain lagi tuh mah. Ini ciduk air ini mah. Fagorofa maka Nabi menciduk air gurfatan satu gayung. Satu cidukan. Wagosala dan Nabi mencuci biha dengan segayung itu. Wajhahu akan wajahnya. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis Al-Bukhariyu oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi ambil air segayung, cuci wajahnya. Cukup. Kalau buat wajah Nabi mah. Kalau wajah kita barangkali nggak cukup segayung. Kalau wajah Nabi mah ibarat marmer, licin, bagus. Kalau wajah kita mah ibaratnya aspal. Kalau aspal disiramin air segayung basah. Kalau marmer disiramin air segayung basah. Tapi kalau aspal disiramin air seember belum basah. Begitu. Ada bedanya antara wajah kita dengan wajah Nabi. Nabi mah segayung cukup. Kalau kita enggak. Udah 3 gayung barangkali ya. Wal ghurfatu adapun wal ghurfatul wahidatu adapun satu ciduk, satu gayung. Ghurfah tu gayung, wahidatu satu. Jadi satu gayung. La takfi tidak cukup. Li isoli untuk menyampaikan ma'i air. Li isolil ma'i untuk menyampaikan air ila ma tahta sampai ke bawah sya'ri rambut. Kemarin kan kita disuruh nyuci jenggot ya, kalau jenggotnya tebel gitu. Kalau boleh saya ulang, ambil air gituin buat nyuci jenggotnya tuh 3 kali. Kalau nggak ada tempatnya aja ya. Kalau rekamannya ditonton inget tuh ya. Ada yang nonton rekamannya? Banyak. Orang-orang pilihan kali ya. Yang nonton ngaji orang-orang pilihan aja tertentu. Kalau enggak malaikat kali turun ya. Kalau orang biasa mah kayaknya enggak ngaji nonton gitu-gituan ya. Yang enakan yang nonton yang nonjol gitu tuh ya. Apa itu? Melon. Kalau melon kecilan dikit semangka tuh ya. Ini kalau YouTube kita ada yang nonton orang pilihan berarti. Apa kita juga kali nonton ulang-ulang kali. Kita juga kali nonton ulang-ulang kali ya. Cuma 15. Ada berapa yang nonton, Mus? Belum datang di atas. Si Mus nggak aja nggak? Di atas. Di atas. Oh. Turun kan. Si Mus aja udah gak ngaji ya. Tidak cukup untuk mencuci ila tahta syari sampai ke bawah rambut ma'akasafati serta tebal lihyatihi jenggotnya Nabi al-karimati yang mulia. Kalau jenggot Nabi mah mulia. Kalau rontok kayak gitu diambil atuh dikantongin orang bisa masuk surga. Kalau jenggot kita dicukur, sekuel dikantongin, gatel ya. Nggak mau masuk surga, gatel kalau jenggot kita mah. Ya. Isinya kecoa doang.
li isolil ma la takfi tidak mencukupi itu air segayung li isolil ma'i untuk menyampaikan air ila mata tasyari sampai ke bawah rambut jenggot ma'a kasafati yang tebal lihyatihil karimati jenggotnya Nabi yang mulia. Jadi kalau jenggot mah kalau tebal bulunya aja dibasahin, kulit dalamnya nggak basah nggak apa-apa, tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis itu mah dua-duanya bulu sama kulit dalamnya kudu basah. Asalisu adapun fardu wudu yang ketiga, ghuslul yadaini mencuci dua tangan, ma'al mirfaqaini serta dua sikut sampai sikut. Kemarin udah dicontohin gitu ya. Wah, begitu. Diusap dulu biar dia rata. Jangan buru-buru wudu mah. Terus dia dirata. Lebihin sampai sini. Namanya muhajjalin. Kalau dia makin kesini makin nanti di hari kiamat orang gak usah ngaku Islam, kelihatan dari anggota wudu bercahaya. Kalau misalnya sampai sini cahayanya segini, kalau dia sampai segini ya sampai segini cahayanya. Namanya muhajjalin. Kalau wajahnya dilebihin sampai kuping, sampai ke leher sini dilebihinnya, itu namanya gurro, bercahaya nanti. Jadi nggak usah ngaku, tinggal digiringannya, masuk surga, masuk. Ini wajahnya hitam, sana dulu. Sana dulu, minggir. Agak. Kalau lagi banyak duit ya sholat. Kalau lagi ekonomi lagi kurang ya nggak sholat dulu. Masih ada yang begitu ya? Masih. Itu dia. Itu yang paling kencang kan. Ada juga lagi seneng kagak sholat, pas lagi susah baru sholat. Ada juga. Lagi seneng aja lupa, keancol mulu. Tiap malam minggu memang kendaraan ada duit banyak. Ya malam minggu ke puncak mulu. Gemblong sama ayam kampung ya. Lagi banyak duit. Pas susah baru ingat sama Tuhan. Ada juga yang begitu. Ada juga kalau lupa lagi seneng mah lupa sama Tuhan, kalau susah ingat. Lagi susah ingat, lagi senang lupa sama Tuhan. Itu biasa begitu. Jangan orang lain disalahin, kita aja salahin. Kita yang ngaji begitu biasanya. Ghuslul yada ini mencuci dua tangan ma'al mirfaqaini serta dua sikut sampai sikut. Kalau ada tangannya. Kalau andai kata dia mutilasi tangannya tinggal satu. Lihat bekasnya masih ada nggak bekasnya? Misalnya buntungnya segini, ya masih ada berarti itu ya. Kalau dia buntung segini masih ada sisanya dikit. Ininya dibasuh. Masih ada. Kalau udah segini ya habis dah. Nggak usah pundaknya gitu. Tangannya dua ya dua-duanya. Kalau tangannya tiga, misalnya dalam tangannya bercabang gitu, ya tiga-tiganya. Pokoknya tangan aja dah. Nggak pernah lihat ya? Kalau saya sering lihat orang tangannya ini dua gitu. Satu. Kalau jarinya 10 mah banyak. Dua. Ini sebab dua. Ada banyak. Kalau tangan dua pernah ngelihat sekali orang bercabang tangannya dua. Jadi dua-duanya gitu begini. Alhamdulillah tangan kita dua ya. Coba kalau tangan kita 4. Dua aja udah nakal banget tangan kita. Tangan kita dua udah nakal. Apalagi ada 4. Tangan, kuping, mata itu paling nakal tuh. Kita kalau melihat cewek cakep tuh dari belakang sampai jauh. Sampai jauh kita liatin aja. Ada yang narik nafas juga itu. Astagfirullah, itu pantatnya. Iya bener watain istighfar tapi ini kalau watain Iya. Padahal kalau kita selusuri menyebut ya Allah itu pantat. Kan kita bisa jawab ya.
tai mulu. Pakai diheranin ya. Padahal kata Nabi, kalau kamu ngelihat perempuan di jalanan, pulang. Apa yang dimiliki sama perempuan di jalanan, bini kamu juga punya. Gitu. Pulang aja, lihat sama sama yang di jalanan, begitu juga. Beda warna. Biasanya rumput tetangga lebih hijau Mas. Sama sama yang di rumah. Rasanya sama, bentuknya juga sama. Baunya sama. Cuma penasaran doang. Coba itu. Cuman apa yang saya mau lihat orang di rumah juga kagak ada. Ya. Ya begitu. Sama aja. Mata kita tuh sering nakal. Insya Allah dengan wudhu, tangan, dosa tangan rontok, kumur dosa mulut rontok. Ini mulut kadang-kadang mau gosip mulut. Susah dijaganya mulut, pengen gosip aja. Nggak boleh ada yang jelekan dikit tuh, ngomongin aja ya. Biar habis ngaji nih, kita nih habis ngaji nih, ada gosip, ngobrol juga kita ya. Ngapa itu ya? Insya Allah kalau dosa-dosa kecil begitu tuh, kumur rontok. Makanya kalau Bilal bin Rabah mah pernah dipanggil sama Nabi, Bilal bin Rabah sini, orangnya kayak ucap baba gitu, hitam, kayak ucap baba, pendek, hitam. Tapi Nabi bilangin, Bilal, waktu saya Isra Mi'raj kan mampir dulu ke surga, terus ada terompak disediain buat kamu nanti di surga, sendal di depan pintu surga udah sediain buat Bilal. Orangnya masih di dunia. Amalan kamu apa Bilal? Enggak ada ya Rasulullah. Jangan bohong. Enggak ada ya Rasulullah. Masa enggak ada amalan di dunia? Udah disediain sendal di pintu surga. Enggak boleh bohong ya Bilal. Iya ya Rasulullah. Saya itu kalau batal wudhu, buru-buru wudhu, dan saya sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Kalau wudhunya batal, wudhu lagi, sholat sunnah 2 rakaat. Begitu Bilal bin Rabah, orangnya masih hidup, dijamin masuk surga. Sendalnya udah disiapin, udah nikmat hidup kalau begitu ya. Di dunia udah senang, surga udah dipastiin. Kita di dunia susah finansial. Surga belum ketahuan kita, Pak. Ya. Ini gimana kita ini ya? Surga belum jelas, di dunia juga susah finansial. Ya udah ratib, jangan sekali bacanya. Minimal hari Kamis 3 kali ulang, Rebo 3 kali ulang gitu, 6 kali. Jangan dikit banget, kebanyakan ngerokoknya. Rokok 2 batang, 2 ratib udah 4 batang. Masih pada ngerokok ya? Iya begitu. Mana tadi tuh? Cuci tangan. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala. Fagsilu, cucilah oleh kalian. Cuci. Yang namanya cuci udah digosok-gosok. Kalau kita kan enggak nih, ada kocoran nih air gitu ya, kan kita giniin aja tuh gitu. 3 kali. Gitu. Udah. Sama kaki diacungin gitu-gitu. Cuman digituin doang tuh. Ya. Iya digosok-gosok tangannya, digituin, diratain. Mau buru-buru mau kemana? Wujuhakum, wajah kalian. Wa aidiyakum, kaki kalian. Ilal marofiki, sampai sikut. Nyuci tangan tuh sampai sikut. Al-Maidah tuh surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kudu apa nih? Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marofiki, itu.
Dalil-dalil pendek tuh kudu hafal. Abis ngaji langsung ingat udah. Jangan pakai lama-lama. Ar-rabi'u adapun fardu wudu yang keempat, mashu juz'in, mengusap sebagian. Sebagian. Enggak perlu banyak kalau sebagian. Nih sebagian nih, sebagian nih. Itu sebagian namanya. Itu sebagian. Ya. Itu sebagian. Dikit aja. Itu sebagian namanya. Namanya juga sebagian. Juz, namanya tuh juz. Juz itu bagian. Min basyarati raksi. Min basyarati raksi, dari kulit kepala. Mengusap sebagian kulit kepala. Au sya'rihi, atau rambutnya saja. Kulitnya enggak, tapi rambutnya aja. Boleh pilih. Boleh kulitnya aja, boleh rambutnya aja. Atau dua-duanya. Kulitnya juga, rambutnya juga. Itu yang bagus itu, rambut juga, kulit juga. Kalau kulit kepala mah pasti kita basuh, tapi kalau rambut belum tentu di kepala. Gitu, makanya dikasih koin fi haddihi, di batas kepala. Au sya'rihi, atau rambutnya saja yang diusap, fi haddihi, yang ada di batas kepala. Gitu. Sebelum kita basuh kepala, mesti tahu dulu palanya mana. Kalau kita ditanya orang, kepala mana sih? Kita tepak aja nih, gitu ya. Ini kepala nih, pakai nanya lagi. Ini kepala namanya. Iya. Kan begitu jawaban kita tuh ya. Kepala tuh ada batasnya kalau buat wudu. Ini saya tekuk dulu. Saya mau contohin. Anak pang, tahu anak pang? Tahu ya? Kalau tahu anak pang tuh, nah itu rambutnya tuh, itu namanya kepala. Nih yang saya tutup nih kepala nih. Tuh. Kelihatan kan nih? Ini yang saya tutup kepala nih. Yang kagak ketutup nggak kepala. Bukan kepala namanya. Tuh sampai ke belakang. Pokoknya rambut anak pang tuh yang begitu, yang berdiri begitu tuh ya. Itu namanya kepala. Jadi kalau dia basuh di sini rambutnya, itu jadi tuh. Kalau dia basuh pinggirannya nggak jadi. Namanya bukan kepala. Walaupun di sini adanya. Iya. Ini dia basuh jidatnya gitu ya. Kan ada orang begini nih. Iya. Kayak geli banget sama air. Sayang minyak rambut ya. Minyak rambutnya mahal. Komet. Anco. Kalau dia basuh rambutnya, kalau dia basuh kulitnya dikit jadi udah. Misalnya di kepala nih. Tangannya dibasahin di kepalanya. Tuh. Dicelek gitu tuh. Udah kena kulitnya. Jadi udah. Dicelek tuh. Ya. Itu. Kalau umpamanya dia kepengen pahalanya banyak, tangannya dibasahin dua-duanya. Jempolnya tempelin sini, dibalik. Dibalikin. Gitu. Basahin lagi. Basahin lagi. Gitu. Ya. Ini kita boleh wudu ngarang diri. Wudunya boleh ngarang namanya, bukan boleh ngaji dia. Kalau dia pakai sorban, saya lupa lagi bawa sorban nyantuin. Ada sorban? Sorban. Jam. Itu ada tuh. Ini. Ya udah ini. Tapi nggak ada coronanya nih kan? Kan ada orang tuh di gunung gitu tuh ya. Iya. Itu kepalanya begitu tuh. Udang-udang. Nggak usah dibuka nih ininya nih. Ini aja celek dikit, masukin kepalanya, sorbannya diginiin. Nah, itu. Celek aja gitu. Ini kan enggak, dia nggak mau repot, dibuka dulu tuh sorbannya. Kiai ada yang begitu banget ya. Tekap kepalanya begitu tuh, diguduk gitu kan. Ini celek nih ini. Ini sorbannya tekap aja begitu. Itu namanya membasuh kepala seluruhnya. Namanya sorban kalau ini gudeg-gudeg. Kalau selendang di sini naruhnya. Laki-laki nih ahli fikih begini. Nih gua ustadz ahli fikih.
Kalau dia taruh di sini, dia lagi ngaku nih. Ini gua Ustadz ahli tasawuf. Ini tasawuf. Kanan fikih. Kalau dia pakainya begini, Fikih tasawuf. Kita tahu. gua nih Ustadz ahli fikih juga, tasawuf juga. Padahal sih enggak. Padahal sih enggak. Kalau dia pakai begini ya niji. Tangannya. Giri. Begitu. Biar orang adem dah. Lagi greges kalau gitu. Kalau artis nyambung heran itu ya. Tangannya. Itu saya bilang niji langsung giring. Luar biasa banget ya. Asal artis nyambung. Apa namanya? BTS ya? BTS kurang kenal BTS. Apa BTS? Ingat juga kita ya. Blackpink. Timbalannya itu ya. Timbalannya. Kalau Yudi nggak tahu yang begitu. Dia mah Elvi Sukaisi. Muksin Alatas tuh dia. Benyamin sama Ida Royani. Kecandika. Iya senior kita dia. Makanya kalau doa dia suruh baca dia yang tuaan. Jangan kita, dia suruh baca doa yang tuaan dia. Ya, kalau orang tuaan kan ludahnya aja manjur ya. Lebih tua nih Tan. Paling tua. Ada tukang kerupuk yang dulu kan dipikul gede ya. Ini kayak gunung kayak gini. Lagi ngisi kerupuk, cewek beli, digodain sama dicolek, diludahin sama cewek. Udah tua juga lo, diludahin cuy. Sakit hati rupanya dia. Ya. Diambil aja ludahnya tadi dipungut. Ya. Diginiin nih, gue diludahin sama cewek. Gitu. Cuh. Dikantongin aja sama dia gitu. 2 minggu nggak ngisi di warung. Tuh anak perawan nyari-nyari, Bu, Po, tukang kerupuk kemana ya? Kayaknya udah lama juga nggak ngisi-ngisi gitu. Jadi bininya. Jadi bininya ya. Besok tuh praktek. Belum bisa, belum tua. Itu mah ke Sumar Mesem itu. Begitu, orang tua tuh manjur. Ya muda juga bisa. Kalau soal melet mah nggak tua, nggak muda, semua juga bisa melet. Yang penting bisa punya lidah aja. Iya Mesem. Kalau masih punya lidah pasti bisa melet. Nggak pakai surah Yusuf nggak. Yang manjur pelet Jepang sekarang. Ar-rabi'u adapun yang keempat. Udah ya. Jadi basuh rambut yang di atas kepala, yang di batas kepala. Tadi saya bilangin tuh ya. Ada kulitnya dua-duanya sama rambutnya gitu sama aja. Celek dulu. Ini pakai peci begini nih. Ini kalau kita pakai peci putih, namanya udah pakai sorban. Walaupun nggak digulung-gulung pakai sorban gitu. Nih. Pakai sorban. Celek aja ininya. Jadi usap pasti gitu. Kalau yang putih enak, kalau yang hitam bisa rusak kena air ya. Tinggal terserah kita. Yang penting jangan begini aja, yang begitu tuh ya. Ini ngarang diri ini, gitu. Sampai ada orang mau sujud gini dulu. Ya. Nggak usah, biarin aja rambutnya pada kemari. Kan nanti ada yang renggang dikit. Tadi begitu kan rambutnya poni nih, ada yang renggang dikit ya begitu kan. Jadi sujudnya asal dikit aja terbuka nempel di sini tempat sujud jadi. Nggak perlu digini-giniin banget gitu. Ya, ntar mau sujud begini lagi, sujud begini lagi. Tuh di batas kepala. Kalau rambutnya panjang, dia basuh, diambil ini rambutnya panjang, set, diusapin air di sini. Namanya nggak di luar batas kepala nih. Rambutnya panjang gitu dia. Kan panjang segini nih. Dia basuh di sini, diairin gitu. Nggak jadi. Sebab di luar batas kepala. Disuruhnya di sini fi haddihi, di batas kepala. Diingat-ingat ya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, wamsahu, usaplah.
olehmu. Biru usikum, kepala kamu. Kalau mau separoh, tuh separoh namanya. Kalau kita gini tuh separoh namanya. Kalau sampai ke belakang, seluruh kepala. Itu separoh. Jempolnya tempelin, tuh gitu. Ya, mau segini. Iya, baru datang kan. Biru usikum, kepala kalian. Al-Maidah tuh, ini surah Al-Maidah ayat yang keempat. Keenam. 5 soha, karena ada hadis yang soheh. Anan Nabiya, bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddo'a, berwudu Nabi. Famasaha, maka Nabi mengusap binasiyatihi, ubun-ubunnya. Ubun-ubun tuh bun-bunan sini, yang waktu bayi empuk tuh. Ya, nanti keluar ruh dari situ juga. Lobang yang nggak ada tapi ruh keluar dari situ. Makanya kalau orang mati kadang-kadang ada yang melotot matanya ya. Saking kerasnya sabutan nyawanya. Sebab waktu Nabi Daud itu kan pernah minta dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Kita kan kawanan udah lama nih. Iya, kenapa? Pengen ngelihat surga. Ya kudu mati. Ya makanya cabut nyawa saya, pengen ngelihat surga. Dicabut nyawanya. Diajak main ke surga. Nabi Daud gak mau pulang. Saya nggak mau pulang, di sini aja dah. Kata malaikat Israel, ya nggak bisa, belum waktunya mati kan. Ditanya, pas dia balik lagi ke dunia, tanya bagaimana rasanya mati, dicabut nyawa. Masya Allah. Kalau boleh digambarin kayak kambing hidup-hidup dikelet kulitnya, gitu dah sakitnya mati. Kata Nabi Daud, itu Nabi Daud, Nabi yang cabut kekasihnya, kawan setianya. Nah kalau kita kenal juga kan malaikat Israel. Emang udah gemes banget lihat kita ya. Apa iya pelan-pelan? Ya. Kalau wali makan enak, boleh ngomel. Kayak Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Malaikat Israel. Mau ngapain? Mau nyabut nyawa Tuhan. Digampar sama Nabi Musa. Pulang. Nabi Musa tuh, ya, Israel keras, pulang malaikat itu. Begitu juga wali-wali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ya, belum pernah ngelihat ini. Saya sering ketemu sih ngelihat, cuman sampeyan aja yang belum pernah ngelihat saya. Saya yang namanya Israel. Iya, mau main doang apa mau nyabut nyawa saya? Mau nyabut nyawa sih. Saya masih banyak wirid. Banyak wiridan yang belum saya ini. Target saya hidup kan, saya kira-kira 10 juta dah hatam Quran. Banyak wiridan yang saya belum baca. Banyak tugas-tugas saya. Jangan dicabut dulu ya. Ini pulang dulu sana. Pulang. Kalau wali mah kita sih rasanya malaikat Israel kagak assalamualaikum lagi ke rumah kita ya. Kadang-kadang lagi jalanan aja tendang aja gitu ya, lagi naik motor ya kan, tendang aja maka Israel wah kelindes tronton gitu ya, gepeng mati. Maka sering-sering kirimin baca Fatihah, kirimin buat malaikat Israel ya, disayang sama kita. Jangan lupa ilah Israel Al-Fatihah, baca dah. Biar kalau dicabut nyawa kita kasih sayang. Ya. Zaman Nabi Musa ada anak muda lagi ngaji begini nih, yang ngajar Nabi Musa. Dilihat ada orang di situ pakai pakaian putih yang nggak biasa, cakep, gantengnya luar biasa, putihnya luar biasa. Dia liatin aja begitu. Dibisikin Nabi Musa, ya Rasulullah, yang di pojokan siapa? Israel. Ikut ngaji dia. Iya. Emang apa? Saya takut. Udah berasa rupanya mau mati dia. Gini aja. Akhirnya
dengar percakapan begitu tuh, dia pergi tuh malaikat Israel, pamitan pergi. Saya takut ngeliatin orang kayak begitu, walaupun ganteng tapi serem. Gini Nabi Musa kirim saya kayak yang jauhan dikit kemana gitu. Udah berapa kali saya ketemu dia tuh, ketemu orang itu, tapi anehnya saya takut sama dia. Kata Nabi Musa, iya dah kirimin. Dikirim ya, angin, kirimin nih anak muda kemana kayak yang jauhan dikit, bawa angin jauh gitu ke negara lain, jatuh di situ. Yang tadi sama Nabi Musa ya, astagfirullahaladzim, ada di sini. Kebetulan saya lagi tungguin dari tadi, nyampe juga, dicabut nyawanya di situ. Pokoknya kalau umur habis nggak mandang tempat, di situ dia mati. Di depan Nabi Musa dia nggak mati. Dia maksudnya dia menghindar. Di sana ditungguin sama Nabi malaikat Israel. Kirim Fatihah buat Israel, seringin biar dia cabut nyawa kita dengan kasih sayang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau cabut nyawa, udah habis. Kan saya sakitnya cuma pilek-pilek doang. Sakitnya dikit, tapi umur udah habis, walaupun pilek doangan juga. Bisa kasih sayang, iya. Nanti saya kasih sayang, kamu nggak berasa. Tahu-tahu udah nyampe di taman surga. Gitu. Sampai di taman surga, nggak berasa di dalam kubur taman surga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini cakep banget? Gitu. Nih Quran yang di dunia kamu baca mulu nih. Ini dia Quran berbentuk makhluk nih. Mau ngapain? Nemenin kamu di sini. Kalau kita sih ditemuin cacing, kecoa. Temen kita barangkali begitu ya. Dia ditemenin sama Quran. Ya mudah-mudahan kubur kita diluasin. Amin. Allah panjangin umur kita. Amin. Biar kita bisa ngelihat anak cucu kita pada berumah tangga. Ya, kawan kita yang belum berumah tangga, kita doain biar buru-buru. Amin. Nah, ini kenceng tuh, amin. Jangan didiemin aja apa ya. Ilokan di Bekasi nggak ada janda apa? Wih, banyak Ustaz. Hah? Udah tawarin. Bawain atuh. Banyak. Yang pengen Mahmud. Emang susah kalau orangnya oke, emang susah ya. Ya kita bawain juga gak mau, susah jadinya. Janda gocap semua Ustaz. Kayaknya Mahmud muda. 5 soha, karena ada hadis yang sahih anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu Nabi, pamasaha maka mengusap Nabi binasiyatihi, ubun-ubunnya, wa ala imamatihi, dan sorbannya. Kayak tadi tuh, anggap aja ini sorban, celek aja dikit, lanjutin sorbannya. Tuh namanya membasuh kepala seluruhnya, udah begitu. Lah kan kudu dicontohin yang begitu ya. Nggak bisa tahu kita kalau nggak dicontohin. Rawahul Muslimu, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Al-khamisu, adapun rukun wudu yang kelima, ghuslur rijlaini, mencuci 2 kaki. Maaf nih, saya angkat kaki nih buat nyontoin nih ya. Bukannya songong, bukan lagi nyontoin. Ini kaki nih disodokin tuh, gitu. Pakai kelingking kiri. Gitu. Dari sini mulainya. Gitu. Jangan diacungin gini-gini doang. Ya. Nanti yang kiri juga begitu, mulainya dari sini. Gitu. Kalau nggak duduk nggak bisa nih. Duduk nggak duduk jatuh kita ya. Kalau airnya sedikit gini-gininya wajib. Kalau airnya banyak sunnah. Kayak keran kita kan gede tuh. Gini-gininya sunnah. Selat-selatinya tuh. Kudu begitu, dari kelingking yang kanan dulu ke jempol, dari kelingking ke jempol gitu. Kudu dilaksanain tuh yang begitu-begitu tuh. Buat banyak-banyakin pahala. Ma'al Ka'baini, serta 2 mata kaki. Sebetulnya bukan mata kaki, tulang nonjol ya. Kalau dia punya, kalau ini mata mah nggak kesandung kita. Nah, kita kesandung mulu. Padahal kita namain mata dia. Nama aja.
Likaulihi, karena ada firman Allah Ta'ala, wa arjulakum, basuh kaki kalian, ilal ka'baini, sampai 2 siku. An-Nisa'u Al-Ma'idatu, surah Al-Ma'idah juga ayat yang ke-6. Asadisu, adapun rukun wudu yang ke-6, at-tartibu, yaitu tertib, teratur, berurutan, muka dulu baru tangan, tangan dulu baru kepala, kepala dulu baru kaki, muka, tangan, kepala, kaki, nggak boleh dibalik, tangan, kepala, muka, kaki, nggak boleh, nggak jadi wudunya. Kudu tertib, sebab tertibnya itu rukun. Alama zakarnahu, ala di atas, ma zakarnahu, yang telah kami sebutkan. Urutannya begitu, muka, tangan, kepala, kaki, itu kami udah sebutin, begitu namanya tertib tuh. 5 ustufida, karena diambil keterangan. 5 ustufida, karena diambil keterangan, minal ayati, dari ayat Quran. Yang tadi surah Maidah ayat 6. Wali annahu, karena bahwasanya, layun kolu, tidak dinukil. Tidak dinukil tuh kagak didapati keterangan. Anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalamu, tidak didapati keterangan, tidak dinukil, annahu, bahwasanya Nabi tawaddoa, berwudu, illa, kecuali wudunya Nabi, murattiban, yaitu tertib. Nabi kalau wudu selalu tertib, muka, tangan, kepala, kaki, selalu begitu, nggak ada yang pernah lain-lain. Jadi tertib itu dari ayat juga, dari hadis juga. Sunanul wudu'i, sunnah wudu. Sunnah itu kalau dikerjain ada pahalanya, kalau nggak dikerjain rugi sendiri. Gitu. Bukan dikerjain ada pahalanya, kalau nggak dikerjain nggak apa-apa. Bukan begitu ngertinya. Kalau dikerjain ada pahalanya, kalau kagak dikerjain rugi besar. Kudu dikerjain. Sebab ini untung. Sunanul wudu'i, sunnah wudu, kasirotun, yaitu ada banyak. Minha, diantaranya, diantara banyak. Asiwaku, bersiwak. Lupa juga saya bawa siwaknya. Ya, lupa bawa siwaknya. Buat nyontoinnya susah, jadi nggak ada siwaknya. Ada segini kecil tuh, 35.000. Dibungkus rapot, plastiknya tebel, plastik. Kalau kita buka udah wangi, kita cium begini. Ya. Kalau yang di terminal kan goceng tuh segini tuh, segede gini nih. Ya, ini kayak rambutan gitu mah. Ya, goceng. Kita beli yang begitu kalau buat ibadah yang murah kita mah. Kalau beli celana, beli baju yang 600 kita beli. Kalau beli sejadah yang 50.000. Ada yang hadiah partai. Sejadahnya hadiah partai ya. Asiwaku, bersiwak. Sebelum wudu tuh bersiwak. Indah kulli, ketika tiap-tiap sholatin mau sholat. Setiap mau sholat siwak dulu. Umpamanya ini siwak, bentuknya dal. Ya, ini gini nih. Tuh gitu. Yang ini gitu juga. Gitu. Nanti gosok atasnya, tengah, bawah. Lidahnya. Gitu. Ini dal nih. Ini kan siwak nih. Dal nih. Tuh. Ini juga dal juga. Huruf dal. Udah, atas, tengah, bawah. Lidahnya celedin. Gitu. Kita sih nggak begitu ya. Itu aja udah. Gini aja udah.
Apa juga kudu dicontohin, nggak bisa orang ibadah bikin-bikin sendiri tuh nggak ada. Ya kudu bawa begitu. Sebab yang namanya siwak bukan mau wudhu doang kan, kapan aja. Rasa-rasanya mulut asem nih. Kalau kita nyari rokok ya, mulut gue udah asem. Kalau ini ya siwak. Ntar juga lama-lama berhenti ngerokoknya. Gitu. Kalau pakai siwak. Kadang-kadang lagi baca roti baru banget soda kolu gitu. Ngerokok dulu. Pakai bahasa Arab kolu gitu. Ngerokok dulu. Kan ada kolu tuh. Ngerokok dulu maksud dia begitu. Apa kalau bahasa Sundanya? Udut ya. Udut gitu ya. Tuh, indah kuli sholatin, ketika mau sholat, bangun tidur gitu. Kecuali lagi puasa. Kalau lagi puasa mah habis zuhur nggak boleh siwak lagi udah. Puasa sunat ke puasa wajib ke. Likaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka, laula sekiranya aku tidak asyukka, memberatkan, laula an asyukka, sekiranya aku tidak memberatkan, ala ummati, atas umatku, andai saja saya nggak takut memberatin, nggak takut nyusahin, nggak takut ngerepotin, la amartuhum, niscaya aku suruh mereka bisiwaki, dengan bersiwak. Saya takut beratin sama umat saya, takut nyusahin sama umat saya. Coba kalau andai kata saya nggak takut beratin, la amartuhum, niscaya saya suruh mereka bisiwaki, dengan bersiwak. Indah kuli sholatin, ketika tiap-tiap mau sholat. Nabi takut beratin. Kalau nggak takut beratin, diwajibin kita bersiwak, saking pentingnya siwak gitu. Ya kalau siwak kan bisa dikantongin kemana-mana ya. Kan sikat gigi sama odol jadi juga bersiwak juga. Iya jadi. Cuman kan nggak bisa dikantongin. Masa iya kita bawa air ke masjid, air sebotol ya, botol gini nih, bawa gosok gigi, mau sholat gosok gigi, banjir masjidnya. Kalau pakai siwak kan enak. Jadi juga pakai sikat gigi jadi, namanya bersiwak juga. Cuman nggak bisa dibawa kemana-mana. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Wasaimu, adapun orang yang lagi puasa. Kalau dia lagi puasa nih, yukrahu, dimakruhkan, dibenci sama Nabi. Makruh itu dibenci. Lahu, baginya. Yukrahu lahu, dimakruhkan baginya, bagi orang yang puasa, istimalul siwaki, memakai siwak. Indah ba'da zawali, sesudah zohor. Kalau di bawah zohor nggak apa-apa. Dari habis subuh sampai jam 12 boleh. Tapi kalau udah zohor nggak boleh. Lagi puasa bro. 5 soha, karena ada hadis yang sahih. Anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda. Begini kata Nabi, la khalupu, demi sesungguhnya semerbak. Dihalusin, kalau dikasarin bau gitu ya. La khalupu, sesungguhnya bau semerbak. Pamis soimi, pami mulut soimi, orang yang puasa. Bau mulut orang yang puasa. Atyabu, yaitu lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dibandingkan bau kesturi, minyak misik. Nanti di sisi Allah mulut orang yang puasa lebih wangi dari itu.
Kan kalau orang lagi puasa mulutnya bau ya. Habis subuh kita tidur, bangun-bangun 1:30 sholat zuhur, udah nggak boleh siwak lagi. Kumur juga beda ya. Kalau kita kumur wudhu lagi normal, wudhu dan mubalaghahnya sunnah. Wudhunya begini, kalau kumur ini kiri buangnya gitu 3 kali. Disunahkan juga begini, baru buang kalau nggak puasa. Tapi kalau dia puasa, dia mubalaghah begini, ketelen, batal puasanya gitu. Sebab orang puasa nggak disuruh mubalaghahnya ya. Kalau kita mau cepet banget kumur-kumurnya gitu ya, angkat, buang ke kiri gitu. Ambil lagi satu. Hidung juga begitu, jangan dicolek-colek hidungnya. Ambil air, disedot. Itu ambil lagi. Sampai 3 kali. Ini jangan digini-giniin. Namanya cuci hidung. Kalau nggak dipraktekin nggak inget begitu-begitu. Kita lupa lagi. Sayang. Kalau nggak dipraktekin tuh sayang. Dia bisa hilang aja sendiri. Namanya juga ilmu ya. Nah itu orang yang puasa. Kenapa kalau udah zuhur nggak boleh kumur-kumur, nggak boleh pakai siwak? Karena bau mulutnya nanti jadi hilang. Bau mulutnya wanginya hilang, jadi bau busuknya hilang. Jadi bau wangi karena dia bersiwak. Karena sayang nanti di sisi Allah dia bau mulutnya tuh lebih wangi. Sama kayak keringetnya. Orang kalau masuk juga keringetnya bau minyak kasturi. Jadi nggak ada orang pipis di surga, nggak ada orang buang air besar. Makan sih makan, tapi keluar dari keringet kotorannya. Keringetnya itu jadi kasturi, wangi. Gitu. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan dia hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa minha at-tasmiyatu, baca bismillah. Segitu dulu. Udah 8:30.